Iya, kita aba-aba aja. Pada hari ini kita akan mengenalkan lebih lanjut beberapa situs cagar budaya yang ada di Aceh, tentunya via daring. Jadi walaupun di rumah aja, teman-teman semua yang ada di rumah tetap bisa mengetahui cagar budaya yang ada di Aceh. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang boleh dicoba suaranya Pak? Aku dengar suaranya kedengaran ya.
Cek 1 2. Cek. Masuk ke Pak Bambang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pameran daring Saul Cagar Budaya. Ya, senang sekali ya hari ini saya Novi dan saya Sultan Sahreza. Hari ini kita bisa memandu acara yang sangat luar biasa. Betul sekali. Ya, dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BPCB Aceh mengadakan pameran daring Saul Cagar Budaya. Nah, mungkin nih ada teman-teman yang di rumah belum tahu sebenarnya BPCB itu apa sih? Nah, pasti penasaran ya, kira-kira sebetulnya apa sih dari BPCB ini? Nah, jadi ini merupakan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu ya, Provinsi Aceh ini merupakan wilayah yang cukup banyak ini peninggalan sejarah dan juga peninggalan purbakala, dan jenis peninggalannya juga beragam-beragam loh rekan. Salah satunya mungkin kalau yang kita tahu pasti ada uang, emas, dirham, betul. Terus juga ada makam, terus juga ada benteng, candi, istana, masjid, hingga ada gua prasejarah. Banyak sekali Novi. Banyak sekali pastinya. Tapi sebelumnya sawu ini sebenarnya apa sih artinya? Nah, sawu ini bahasa Aceh ya? Aceh ya, betul sekali. Ini merupakan mengunjungi. Mengunjungi gitu ya. Jadi sawu itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengunjungi. Berarti ini tema kita Sawu Cagar Budaya. Betul. Mengunjungi cagar budaya. Yang kerennya lagi karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini nih Novi, nah kita mengunjunginya secara daring. Jadi buat teman-teman yang di rumah aja juga tetap bisa nih mengetahui lebih lanjut sebenarnya cagar budaya yang ada di Aceh itu apa aja sih. Nah, tentunya melalui acara hari ini dong ya. Iya, betul sekali. Nanti kita bakal melihat spot-spot yang cukup unik tentang peninggalan-peninggalan di masa Belanda. Iya, benar sekali. Tapi sebelumnya Reza, kita akan mendengarkan sambutan nih sekaligus pembukaan oleh Kepala BPCB Aceh yaitu Bapak Bambang Sakti Wiku Atmojo. Kami persilahkan Pak. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segalanya bagi kita. Selamat berjumpa lagi di YouTube BPCB Aceh dalam rangka pameran daring yang dilaksanakan untuk pertama kalinya oleh BPCB Aceh ini. Kenapa kita melaksanakan pameran daring? Pertama itu adalah karena alasan sebagai bentuk adaptasi di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda bangsa Indonesia. Kita tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak sehingga pemecahannya adalah dengan melakukan pameran daring. Selain itu, pameran daring ini juga lebih luas daya jangkaunya, bukan hanya disaksikan oleh masyarakat yang dekat saja, tetapi di seluruh Indonesia dapat melihat acara ini. Tujuan pameran daring ini adalah antara lain untuk membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Itulah sebabnya kenapa kita melaksanakan pameran daring ini di bulan Agustus
pada saat kita bangsa Indonesia sedang merayakan ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga untuk memperkenalkan berbagai tinggalan arkeologi perjuangan rakyat Aceh dalam melawan kolonialisme, semisal ada benteng, ada makam, dan sebagainya yang nanti akan dapat disaksikan pada acara ini. Acara ini juga menjadi wadah penyampaian informasi mengenai khasanah publik yang kita miliki mengenai peninggalan-peninggalan kearkeologian yang ada di Aceh. Barangkali ada di antara kita yang belum mengenal sejumlah peninggalan yang terkait dengan perjuangan rakyat Aceh itu nantinya akan dapat kita saksikan bersama-sama di acara ini. Selain itu juga masih dalam rangkaian pameran ini, nanti siang pada sekitar pukul 14 akan dilaksanakan juga diskusi daring dengan tema bukti perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme yang akan menampilkan 2 orang narasumber. Pertama adalah Bapak Dr. Andes Soni Wibisono MA.DA. Beliau adalah ahli peneliti utama dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Mawardi MHUM MA, Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, yang sekaligus juga sebagai Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Provinsi Aceh. Pemirsa sekalian, selanjutnya kami ucapkan selamat menikmati tayangan-tayangan kami. Semoga menambah pengetahuan kita bersama, baik itu mengenai peninggalan arkeologis yang bertema perjuangan rakyat Aceh, maupun hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Ada banyak unsur sebetulnya yang ada di peninggalan arkeologis tersebut. Semisal pengetahuan kita mengenai arsitekturnya dan sebagainya. Nanti akan dapat sama-sama kita saksikan pada acara ini. Terima kasih. Sambutan saya sampai di sini saja. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bambang yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pembukaan pada acara hari ini ya. Betul sekali Novi ya, tentunya kita harus terus menjaga cagar budaya kita yang tentunya yang ada di Aceh, karena Aceh kaya sekali akan cagar budaya Novi. Iya. Kemudian juga nantinya kita akan melihat beberapa video, beberapa pameran spot nih yang ada di Aceh. Betul sekali. Nah, tapi sebelumnya kita juga mau umumkan bahwasannya hari ini kita tidak hanya melihat pameran cagar budaya, akan tetapi kita juga ada kuis nih. Wih, jadi buat teman-teman yang lagi nonton silakan ikuti kuisnya karena ada hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan. Apa aja itu hadiahnya? Hadiahnya ada kaos, terus juga ada tumbler yang bisa dibawa pulang. Tapi jangan lupa ya, ini untuk memfollow ya atau juga mensubscribe ya. Ini YouTube dari BPCB Aceh dan juga jangan lupa Instagramnya ya, di follow. Nah, untuk syaratnya kalian bisa langsung lihat aja di bawah ini ya. Karena syaratnya udah tertulis ya. Betul sekali Novi. Nah, untuk pameran spot pertama ini kita akan mengunjungi Masjid Indrapuri. Udah pernah ke Indrapuri belum nih masjidnya sih ya? Masjidnya kayaknya belum deh. Belum ya. Kalau Novi udah. Baru lihat videonya aja sih. Lihat video-video dari orang-orang gitu banyak sih. Wow, ini adalah momen banget kita bisa mengunjungi secara daring berarti ya. Benar Novi, sekali. Ya? Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan pertanyaannya. Jadi buat teman-teman bisa langsung dicatat untuk pertanyaannya dan langsung simak video yang akan kita putarkan. Nah, mengenai pertanyaannya. Betul, ini ada pertanyaan yang pertama dari tentang Masjid Indrapuri. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Ada berapa jumlah tiang yang menyokong Masjid Indrapuri?
A. 24 tiang, B. 36 tiang, C. 48 tiang, D. 32 tiang. Nah, buat teman-teman bisa langsung isi di kolom komentar ya untuk jawabannya. Betul sekali ya, jangan lupa sertakan akun Instagramnya. Iya, jangan lupa sertakan akun Instagram kalian setelah kalian menulis jawaban dari pertanyaan ini. Betul. Karena nantinya tim BPCB yang akan menghubungi teman-teman langsung ke Instagram teman-teman. Betul ya, mau dapetin hadiah jadi jangan lupa nanti nonton videonya, diamati dan juga diingat-ingat sebetulnya berapa tiang yang ada di Masjid Indrapuri ini. Iya. Oke, sepertinya sudah siap, teman-teman sudah siap? Gimana? Sudah siap ya untuk menyaksikan spot pertama nih. Spot pertama Masjid Indrapuri dan kali ini sudah ada rekan kita, ada Dosi Elvian. Silakan Dosi Elvian. Inilah bangunan benteng dan Masjid Indrapuri. Diperkirakan dibangun pada abad ke-12 Masehi ketika kerajaan Lamuri. Seperti apa sebenarnya sejarah kemudian perubahan dari bangunan ini sendiri? Saya akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Bang Irfan. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Saya ingin tahu nih Bang, bagaimana sih sebenarnya sejarah dari benteng dan Masjid Indrapuri ini sendiri? Karena penyebutannya ada dua, benteng dan masjid. Itu bagaimana Mas sebenarnya? Baik, pada masa kerajaan Lamuri itu sendiri berdiri dan eksis, itu masih dalam konteks kepercayaan agama Hindu. Mulanya difungsikan sebagai tempat peribadatan agama Hindu, sebagai kuil. Kemudian ketika itu kerajaan Lamuri masuk dalam sebuah kerajaan yang beragama Islam, itu kemudian terjadi beberapa perubahan. Selanjutnya ketika abad ke-17 tahun 1603 sampai 1638 masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kuil Hindu ini kemudian diubah menjadi masjid. Nah, kalau bicara tentang perubahan-perubahan tersebut, seperti apa dan apa yang mempengaruhi akhirnya kemudian bisa berubah menjadi masjid hingga sekarang, Pak Irfan? Nah, kalau untuk konteks masjid itu sendiri, karena pada masa itu Kerajaan Aceh Darussalam merupakan institusi atau kerajaan yang sifatnya sudah beragama, memeluk agama Islam. Jadi ada beberapa struktur-struktur bangunan sebelum pra-Islam itu diubah atau difungsikan sebagai bangunan peribadatan atau masjid. Namun yang menariknya di sini ada sebuah dialog antara tradisi lama dengan tradisi yang berkembang saat itu. Jadi masih bisa kita lihat bahwa yang dipertahankan itu arsitektur pra-Islam dikomunikasikan dengan arsitektur Islam. Jadi apa yang terlihat di sini adanya bentuk tambahan. Jadi ada bentuk limasan bersusun 3, itu adalah bagian dari struktur masjid. Nah, sedangkan yang struktur lamanya itu merupakan struktur permanen yang terdiri dari 3 undakan. Nah, undakan paling atas itulah berdiri struktur Masjid Indrapuri yang saat ini. Makanya situs cagar budaya ini disebut sebagai benteng dan Masjid Indrapuri. Bangunan masjid ini ternyata menyimpan begitu banyak peristiwa penting. Di antaranya, masjid ini pernah dijadikan sebagai tempat dinobatkannya Sultan Aceh terakhir. Dan pra-kemerdekaan, bangunan masjid ini juga pernah dijadikan sebagai sebuah tempat atau markas dari mujahidin. Seperti apa di dalamnya? Ayo kita masuk. Kita lihat secara keseluruhan bentuk arsitektur Islam bisa kita lihat dari bagian atap secara keseluruhan itu berbentuk limasan
umpak 3 bersusun 3, dan itu merupakan ciri-ciri arsitektur tradisional dengan mempertimbangkan tentu ada unsur filosofis di situ. Kemudian juga di satu sisi ada bentuk adaptasi terkait dengan iklim tropis. Kita di Aceh ini kan berada dalam lingkungan tropis, otomatis juga memerlukan sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara yang cukup bagus, kemudian juga tetap memperhatikan bentuk-bentuk arsitektur yang sifatnya fungsional. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi kajian yang menarik di sini. Ketika kita berbicara atau bersuara, itu suara kita terdengar jelas. Iya. Ya. Jadi tidak perlu ada tambahan teknologi seperti mikrofon atau megafon. Dan itu bentuk-bentuk kearifan lokal, artinya bagaimana fungsi dari arsitektur masjid itu berfungsi baik ketika misalnya ada khutbah atau ceramah atau pada saat sholat berjamaah. Kemudian juga di dalam masjid ini disokong dengan 36 tiang. Oh, tiangnya ini 36? Iya, jumlah tiangnya 36 dan kita kebetulan berada pas di tengah-tengah. Jadi di sekeliling kita ada 4 tiang soko guru, namanya ada 4 tiang. Itu adalah 4 tiang utama soko gurunya. Nah, sisanya 32 tiang itu adalah tiang penampil. Nah, dan kita bisa lihat bentuk tiangnya itu hampir semua lurus ya Pak. Lurus, dan setiap bentuk tiang itu bersegi 8. Kemudian juga ada beberapa bentuk ornamen-ornamen tradisional. Bisa kita lihat ada seni ukir yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa seni-seni ukir itu mengalami puncak keseniannya yang paling tinggi di abad ke-17 masa Sultan Iskandar Muda, dan itu bisa kita lihat jejaknya bukan hanya dari ornamentasi kayu tapi dari sisi kesenian pada saat misalnya kita lihat nisan, makam-makam itu sangat indah, dan itu bisa kita lihat juga di beberapa bentuk-bentuk ornamen kayu itu juga ada beberapa bentuk flora yang distilir. Jadi bentuk-bentuk tumbuhan yang distilir. Kemudian juga perangkat atau bagian dari masjid ini bisa kita lihat ada mihrab, juga ada mimbarnya. Mihrab dan mimbar. Nah, ini bisa dipastikan mihrab dan mimbar ini dibuat belakangan bersamaan periode pembangunan masjidnya. Oke, iya. Jadi perubahan masjid, kemudian dibangun mihrab dan juga mimbar. Iya, betul. Karena ini di sisi utara kita, bagian dari masjid ini ada bangunan menara. Bangunan menara itu satu konteks juga dengan masjid ini. Di situ juga terdapat alat kentungan, jadi alat penanda waktu sholat. Kita udah lihat ya bagaimana Masjid Indrapuri yang dibangun pada tahun 12 Masehi ya, ini di masa kerajaan Lamuri. Iya, benar sekali. Nah, dan baru tahu juga sih sebenarnya Masjid Indrapuri ini juga benteng gitu ya. Betul sekali. Dan dia itu terletak di dalam benteng. Wah, dengan adanya pameran spot ini kita jadi lebih mengetahui gimana sih sebenarnya situs-situs cagar budaya yang ada di Aceh, khususnya Masjid Indrapuri yang kita saksikan tadi. Betul sekali Novi. Nah, juga banyak sekali kejadian-kejadian dan juga peristiwa-peristiwa di Masjid Indrapuri itu. Salah satunya adalah penobatan raja terakhir
Sultan Aceh yang terakhir. Ya benar sekali. Nah kita juga masih ada pertanyaan nih Reza. Betul. Nah kalau tadi kira-kira pertanyaan pertama teman-teman udah tahu belum ya jawabannya? Nah bisa langsung tulis di komentar ya. Jangan lupa sertakan akun Instagram kalian karena nantinya tim BPCB akan menghubungi teman-teman semua via Instagram. Betul sekali, dan jangan lupa subscribe dan juga follow akun Instagram dan juga YouTube-nya BPCB Aceh. Betul sekali. Nah untuk pertanyaan kedua langsung aja kali ya. silakan. Langsung aja. Nah untuk pertanyaan kedua masih mengenai Masjid Indrapuri. Siapa Sultan Kerajaan Aceh yang dinobatkan di Masjid Indrapuri? A. Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah. B. Sultan Alauddin Riyad Shah. C. Sultan Ali Mugayyad Shah. Dan D. Sultan Muhammad Shah. Nah, langsung jawab terus di kolom komentar buruan, karena siapa yang paling cepat nanti akan mendapatkan hadiah. Ya, tumbler ini dia cantik. nih hadiahnya. Masih ada satu lagi nih Reza. Apa tuh? Warna pink. Wow. Nah, terus juga selain tumbler, Betul. masih ada kaos. Nah, ini dia kaosnya. Wih, keren Bisa tolong banget. dibukain Reza? Boleh. Nah, ini kaos yang kita pakai ya. Nah, untuk depannya ini dia, dan di belakangnya ada tulisan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Wow, keren banget kan? Jadi Ya silakan pasti dong. langsung aja dijawab di kolom komentar ya sekarang juga, karena buat kalian ya, buat teman-teman, buat rekan-rekan semua bakal mendapatkan hadiah ini apabila cepat menjawab di kolom komentar. Jangan lupa ya, ini follow dulu akun Instagramnya dan jangan lupa subscribe dulu akun YouTube-nya juga. Ya. Nah, ini untuk pameran spot selanjutnya yang kedua, kita akan menyaksikan apa nih? Nah, kali ini kita akan berpindah. Kali ini kita akan menuju ke Benteng Kuta Lubuk. Benteng Kuta Lubuk. Saya belum pernah dengar itu Benteng Kuta Lubuk. Nah, pasti penasaran banget ya tempatnya seperti apa, lokasinya di mana. Tapi untuk pertanyaannya Reza, kali ini kita akan mempertanyakan tentang situs Benteng yang kedua. Situs yang kedua, spot yang kedua Spot ya. yang kedua. Oke, Apa jadi itu pertanyaannya? kita bakal kasih lagi ada satu buah tumbler dan juga satu buah kaos yang kita pakai. Ya, Oke. jadi untuk pertanyaannya disimak baik-baik. Betul? Buat teman-teman yang di rumah atau mungkin yang sering kelupaan, boleh langsung dicatat aja Betul pertanyaannya. sekali. Wah, banyak banget ya hadiahnya. Oke, soal yang kedua, apa yang menjadi bukti bahwa sebelum Portugis masuk ke Kuta Lubuk tahun 1600 sudah ada permukiman dan pemerintah lokal di Kuta Lubuk? Hayo. Yang A, terdapat bekas permukiman kuno. Yang B, terdapat bangunan kuno. Yang C, terdapat sisa-sisa kerajaan. Dan yang D, terdapat makam Muhammad Shah Lamuri yang berangkat pada tahun 1503 Masehi. Nah, untuk mengetahui jawabannya jangan lupa kalian saksikan Video yang ini. akan kami tayangkan untuk Betul? selanjutnya. Nah, Betul. di sana juga udah ada teman kita ya, Mm-mm. Nifa Adila. Oke, Nifa, silahkan. Silakan. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di Benteng Kuta Lubuk yang berada di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Nah, ternyata benteng ini dibangun oleh Portugis loh teman-teman. Pastinya penasaran kan gimana sejarah dibalik dibangunnya benteng ini? Yuk, langsung kita tanya ke ahlinya. Assalamualaikum Pak. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, ada Bapak Ambo. Pak, kalau dilihat dari sisa-sisanya nih Pak, benteng ini udah lama ya Pak sepertinya? Iya, dari segi bentuk dan sejarahnya benteng ini memang sudah sangat tua. Kalau dihitung dari zaman sekarang kira-kira sudah 400 tahun lebih. Tapi sebelum benteng ini didirikan sudah ada pemukiman terlebih dahulu, dan pemukiman itu sudah ada buktinya. Bukti bahwa sebelum Portugis masuk tahun 1600 ke sini sudah ada perkampungan atau pemerintahan lokal di sini. Ini adalah makam Muhammad Shah Lamuri.
nisan ini atau makam ini berangkat tahun 1503 Masehi. Ini lebih tua daripada benteng Lubuk, dengan pengertian ketika orang Portugis datang membangun benteng ini, dia minta izin sama Sultan Aceh. Sudah ada perkampungan lebih awal di sini. Buktinya makam ini, kemudian tidak hanya ini satu sultan saja. Di atas ini ada beberapa sultan dari kerajaan Lamuri, di atas tebing ini, di atas kita. Oh, ada beberapa makam Ya, di sini ya Pak ya? artinya ini adalah bagian dari perkampungan yang besar dari Teluk Lamuri ini, Teluk Lamreh namanya. Dan sangat luas. Ada ratusan makam-makam kuno dengan tipe nisan seperti ini, tipe plapling. Wah, jadi benteng ini dibangun di atas bangunan lagi gitu Pak ya? Iya, iya. Catatan seorang Frederik de Houtman. Frederik ini tawanan kerajaan Aceh. Dia saudara dengan Cornelis de Houtman yang meninggal di berperang dengan Malayahati, kemudian tertikam oleh Malayahati, dia meninggal. Nah, Frederik ini adalah tawanan kerajaan Aceh, bersaksi bahwa pada tahun 1600 Masehi itu seorang Portugis bernama Pep itu pernah menghadap ke Sultan Al-Mukammal, kakek Iskandar Muda, meminta izin untuk membangun bekas benteng lama di Kota Lubuk ini untuk didirikan benteng baru dengan teknologi Portugis. Dengan maksud dan tujuan tertentu Pak ya? Saya jadi penasaran nih Pak tentang benteng ini. Gimana kalau kita... Iya. Kita ke sana iya, lihat-lihat Pak. seperti apa yang disisakan oleh masa atau waktu kepada kita. Ternyata Portugis sangat cerdik ya Pak ya, membangun benteng ini. Iya, dia bangun dengan teknologi Portugis lah ya. Ini adalah struktur benteng, dinding benteng sebelah utara. Nah, ini dia batuan penyusunnya itu banyak karang. Ini ada batu-batu andesit. Saya menduga ini semua berasal dari material dari tebing-tebing ini yang dijatuhkan kemudian disusun satu-satu. Secara fisik benda ini masih kuat. Secara fisik ya. Kenapa dia kuat? Karena memang strukturnya besar. Ini yang benteng zaman dulu seperti ini memang. Di sini adalah dinding luarnya, kemudian di bagian dalam ini ada undakan untuk jalan. Ini tembok luarnya lebih tinggi, kemudian di sini ada seperti selasar ya. Oh, ini biar Jalan mereka setapak bisa gitu. berjalan Ya, ya Pak ya? ya. Jadi bisa mendekat dengan tempat berlindung Tempat kalau berlindung. misalnya ada musuh di bawah situ. Itu Pak, yang untuk di sana itu masih bagian dari bentengnya juga ya Pak? Masih. Bulatannya Pak ya? Masih, ini disebut bastion. Ayo kita Bastion. Iya, bastion istilah dalam benteng ya. Sudut ya, Sudut ya Pak ya? sudut benteng. Ini bastion ini sebagai penanda bahwa ini dibuat dengan teknik Eropa. Oh, teknik Eropa ya Pak ya? Ya, ada sayang sekali karena sudah banyak yang Keropos Pak ya? Atau longsor namanya? lebih ya tepatnya. rusak. Karena dulu nggak pakai besi ya, ikatan besinya nggak ada, jadi hanya batu disusun secara horizontal, disusun satu-satu, kemudian Direkatin pakai direkatin arang tadi ya pakai Pak ya? arang. Ada lubang pengintai juga di sini dulu untuk mengintai musuh. Ini adalah contoh yang masih sangat bagus. Lubang pengintai. yang masih sangat bagus. Secara teknologi ini sengaja dibentuk untuk bagian pertahanan ya. Ini bentuknya lubang ini lebih besar di sini di bagian dalam, lebih kecil bagian depan. Depan ya Pak Jadi ya? ini ada fungsi pertahanan. Kira-kira seperti ini contohnya, kalau saya masuk mengamati bisa bersandar begini, jadi agak leluasa kita mengamati sekitar bagian bawah. Ya kan, jadi lebih besar di sini. Salah satu fungsinya itu. Jadi untuk melakukan aktivitas pengintaian bisa lebih leluasa. Bentuknya seperti tapal kuda ya, atau pintu masjid ya. Pintu masjid. Ini sangat disukai oleh Portugis. Tempat ini ya
sehingga dia berkeinginan atau mengajukan kepada Sultan supaya bisa mendirikan benteng. Kenapa Pak kira-kira? Apa karena perdagangan tadi mereka? Iya, ini kan dekat sekali dengan Selat lalu Malaka. lintas Selat Malaka. Dan dia dilindungi oleh teluk. Itu teluk ini kan. Dia menjorok ke arah daratan. Iya. Jadi otomatis kalau posisi di sini kita hanya perlu mengawasi yang sebelah sisi utaranya saja. Kalau sini kan aman, kan ada tebing yang sebelah sana. Jadi secara keletakan benteng ini sangat strategis mengamankan lalu lintas perdagangan yang ada di sini. Nah, sekarang bukti-bukti itu sedang rusak begini, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya. Karena ada nilai penting. Apa tuh Pak nilai pentingnya? Kalau di undang-undang itu ada disebut nilai penting, itu ada nilai penting sejarah, ada nilai penting ilmu pengetahuan, ada nilai penting pendidikan, nilai penting agama dan kebudayaan. Inilah tantangan bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Nah, bagaimana mensolidkan kembali benteng ini? Tentu harus bekerja sama dengan pemerintah Aceh, ya kan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar, supaya ini tetap lestari. Ya, semoga benteng ini tetap lestari ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. ilmunya hari ini. Sama-sama. Nah teman-teman, Benteng Kuta Lubu ini dikelola oleh pemerintah melalui BPCB Aceh. Selain memiliki benteng yang memiliki banyak sekali nilai penting, teman-teman juga bisa melihat pemandangan dan laut yang menjadi tempat yang paling sibuk pada masanya teman-teman. Yuk kunjungi, lindungi dan lestarikan. Nah, itu dia tadi spot kedua kita, Betul Benteng sekali. Kuta Lubuk. Jadi Wow. udah tahu ya di mana? Udah tahu Lumayan lokasinya. jauh juga Lumayan benteng jauh. ini ya. Ya, harus melewati Pasir Putih, Kemudian terus Bukit Soekarno. betul sekali. Soeharto. Bukit Soeharto. Mohon maaf ya Ralat Soeharto, Bukit Soeharto. Bukit Soeharto ya. Eh, Ini ya, kalau Cukup lumayan misalnya- jauh juga. Kalau misalnya nggak tahu, Google Map bisa. Reza nggak tahu ya karena belum pernah datang ke sana ya. Jujur pengen banget Oke, rasanya. setelah kita melihat video ini, Betul. jadi lebih semangat lagi ya Semangat. untuk coba melihat langsung kira-kira Betul. gimana sih sebenarnya Benteng Kuta Lubuk ini sendiri. Betul sekali ya. Nah, Nah. karena kita lagi masa pandemi COVID-19 seperti ini, nah kita secara daring ya. Iya, Setidaknya benar. teman-teman udah tahu gimana bentuknya dan juga tentunya ini usia dari benteng tersebut kurang lebih sudah mencapai 400 tahun lebih. 400 tahun lebih sudah lumayan lama, Wow. udah lumayan lama banget itu ya. Banget. Terus juga katanya sebelum adanya benteng ini juga udah ada pemukiman sebelumnya. Betul sekali. Nah, Ya, jangan oke. lupa buat teman-teman tadi udah tahu jawabannya apa, langsung aja di komentar. Ingat jangan lupa sertakan Akun Instagram. Nanti kalau Mm-mm. menang jadinya nggak tahu hubungin kemana nih kalau nggak ada akun Betul. Instagram ya. Atau buat Reja aja jangan-jangan. Lumayan juga ya. Lumayan juga loh. Oke, selanjutnya ini Betul. untuk spot ketiga. Mm-mm. Atau tadi pertanyaan satu lagi deh. Oh, Oke, iya. satu lagi pertanyaan hampir lupa. Hampir lupa. Mau ngambil buat Reza nih hadiahnya nih. Pertanyaan selanjutnya Reza, Mm-mm. Kita masih tentang Benteng Kuta Lubuk juga. betul sekali, kita mau kasih tahu buat teman-teman, ingat ya dijawab jangan lupa sertakan akun Instagram. Oke, pertanyaan selanjutnya masih tentang Benteng Kuta Lubuk. Siapa nama saudara Cornelis de Houtman yang tewas berperang melawan Malahayati? Ya. A. Frederick de Houtman, B.
Hendrik de Houtman, C. Alfonso de Houtman, dan D. Cornelius de Houtman. Iya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa ya, ini juga salah satu dari syarat kuis kita hari ini juga. Betul. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube BPCB dan juga follow Instagramnya di @bpcbaceh. Jangan Betul lupa. sekali. Ya, jangan lupa. Nah, Oke. untuk selanjutnya ini spot ketiga. Spot ketiga kita bakal kali ini di wilayah Kota Banda Aceh. Iya. Kita jalan-jalan, mungkin teman-teman juga udah sering Lewat ya, karena ini lewat. lokasinya strategis. Betul, tapi teman-teman kadang suka nggak ngeh gitu ya. Lewat-lewat aja. Lewat-lewat aja. Nah, kali ini kesempatan kita bakal mengunjungi atau sawe secara daring cagar budaya satu ini. Nah, untuk yang ini adalah Kerkhoff. Langsung saja. Baik, sekarang saya sudah berada di Komplek Pemakaman Kerkhoff Pocut. Ini merupakan komplek pemakaman kolonial Belanda terbesar se-Asia Tenggara. Paling tidak ada 2.200 makam di dalamnya. Saya juga akan mengajak Anda ke dalam dan kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu arkeolog. Ayo ikuti saya. Baik, saat sekarang saya sudah berada di dalam komplek makam dan saat sekarang juga saya berada tepat di sisi makam Kohler. Beliau adalah salah satu perwira yang tewas tertembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Saat sekarang sudah ada arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Mas Adi. Di sini kan selain makam Kohler, ada banyak makam-makam juga di sini. Ya. Dari sisi area, luas area dan jumlah orang yang dimakamkan di sini termasuk yang terbanyak di Asia Tenggara. Itu pun sebetulnya yang tercatat hanya sekitar 2.200 kalau saya tidak salah. Tetapi di luar itu masih banyak yang tidak tercatat. Seperti misalnya ketika terjadi wabah kolera tahun 1874 pada saat agresinya yang kedua. Itu ada terjadi wabah dan ada ratusan prajurit katanya yang tewas, dikuburkan massal dan itu tidak ada catatannya. Di komplek makam ini semuanya tentara Belanda atau ada juga yang bukan tentara sebenarnya, Mas Adi? Jadi seperti tadi saya ceritakan, ada selain makam-makam kolonial Belanda, ada juga makam lain di sini yang punya cerita penting, yaitu makam Murah Pupo, yang justru sebetulnya yang menjadi latar belakang penamaan kompleks ini. Kan kompleks makam ini kompleks makam Kerkhoff Pecut. Iya. Pecut itu kan dari kata bahasa Aceh. Itulah yang menjadi latar belakang penamaannya dan masih ada makamnya di sini. Oke. Murah Pupo itu adalah putra Sultan Iskandar Muda yang kemudian sebelumnya dia digadang-gadang sebagai calon pengganti beliau, kemudian akhirnya malah dihukum mati oleh ayahnya karena dia melakukan suatu kesalahan yang tidak termaafkan. Itu ceritanya. Ketika itu dulu di sini katanya merupakan sebuah padang ilalang gitu kan. Dia dijauhkan dari makam keluarga kerajaan karena dia melakukan sebuah kesalahan yang tidak termaafkan oleh ayahnya. Jadi salah satu tokoh yang menarik untuk diceritakan di sini adalah tokoh yang menjadi latar belakang penamaan kampung Blower. Blower? Ya. Dekat sekali dengan sini? Iya. Jadi Blower itu asalnya dari tokoh ini namanya. Ini dia. Siapa namanya, Mas Adi? Bolchover. Bolchover. Jadi Bolchover itu kemudian nama berubah karena dialeknya pelafalannya kemudian menjadi blower. Itu si beliau ini tuan tanah dulu. Tuan tanah di sekitar sini katanya punya konsesi kebun kelapa, punya pertokoan, gedung-gedung segala macam tanah di sini tuan tanah. Terus meninggal dimakamkan di sini gitu kan. Entah bagaimana ceritanya kok jadi mungkin karena dia memang tuan tanah di sini, Tuan Bolchover lama-lama jadi Tuan Blower kan. Kampungnya jadi kampung blower gitu ya. Mas Adi, kalau dilihat di sini kan berbagai macam bentuknya ya. Tadi Bolchover punya bentuk sendiri dari makamnya. Saya menarik ini kalau lihat sayup-sayup sudah terlihat
salah satu ini makam atau bangunan atau monumen atau apa sebenarnya? Ini di dalam catatan, ini adalah monumen peringatan meninggalnya Jenderal Pen. Bukan makamnya. Ini monumennya? Monumennya. Oke. Menurut catatan Belanda, dia itu dikuburkan di sini tapi tidak diberi tanda. Kalau saya nggak salah, tokoh sejarah Aceh itu bilang gini, Jenderal Pel ini sengaja tidak diceritakan dia di mana karena menghindari malu gitu kan. Kemungkinan besar dia meninggalnya tewas di medan pertempuran. Mas Adi, kalau dilihat ini luas wilayahnya seberapa besar sih sebenarnya komplek makam ini? Hampir 2 hektar kalau saya tidak salah. Hampir 2 hektar? Itu pengelolaannya bagaimana? Sampai kemudian ya kok kita lihat memang tersusun rapi seperti ini ya, terstruktur dengan apa namanya pohon-pohon yang memang menyejukkan seperti ini pengelolaannya seperti apa? Di sini ada perwakilannya. Oh, ada perwakilan. Kawan saya. Saya kenal beliau itu Pak Salia Rusdi. Beliau yang menjadi perwakilan dari Stichting Pecut Fonds di Aceh. Oke. Ada di sini, saya kenalkan. Oh, sudah ada di sini. Baik. Pak Salia. Makasih Pak Salia. Wah, luar biasa. Ini kalau boleh tahu gimana sih Pak pengelolaannya sampai sekarang ini? Karena kan jumlah makamnya cukup banyak di sini, luas wilayah luar biasa juga besar. Bagaimana proses pengelolaannya Pak? Ya, pengelolaan terkait dengan komplek kuburan Kerkhoff ini itu melibatkan banyak instansi. Dalam artian yayasan yang selama ini membantu melestarikan perawatan daripada komplek kuburan Belanda ini yang terbentuk pada tahun 1976 yang mana bermula dari seorang kolonel Brandgen, mantan seorang serdadu pada masanya itu di Aceh. Dan setelah itu beliau mengunjungi Indonesia, khususnya Aceh untuk pertama sekali pada tahun 1970 dan melihat komplek kuburan ini tidak terawat dengan baik dan banyak hewan ternak di sini. Jadi beliau prihatin dan selanjutnya beliau menggalang dana di negeri Belanda dan memprakarsai terbentuknya Stichting Pecut Fonds atau Yayasan Dana Pecut yang selama ini eksis terkait dengan membantu pemerintah dalam hal pelestarian komplek kuburan ini. Yang mana pada masa itu beliau membuat hubungan dengan Gubernur Aceh, juga dengan instansi lokal lainnya terkait dengan pemeliharaan ini dan hingga seperti sekarang. Seperti itu. Jadi sekarang tidak hanya apa namanya yayasan saja, tapi juga pemerintah ikut melestarikan komplek ini gitu ya Pak? Iya benar. Jadi sebenarnya komplek ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah untuk melestarikannya karena monumen ini adalah monumen milik pemerintah Indonesia yang mana masa perang telah lewat dan ini adalah bukti kegigihan orang Aceh dalam melawan kolonial. Peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda tidak hanya berupa bangunan, jembatan, dan struktur masif lainnya. Komplek pemakaman seperti ini juga dapat dilestarikan sebagai bagian untuk mengenang masa lalu penjajahan tersebut. Dan komplek pemakaman Kerkhoff Pocut di Banda Aceh ini merupakan landscape yang menceritakan masa lalu kolonial tersebut. Mari kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya sudah mengunjungi ya beberapa situs yang luar biasa. Sudah ada 3 situs ya ataupun spot yang telah kita kunjungi ya Novi ya. Terakhir tadi kita
mengunjungi Kirchhoff, ya. betul sekali. Nah, kalau Ternyata Kirchhoff ini luas ya. luas sekali. Sekitar 2 hektar ya tadi kalau nggak salah ya. Luar biasa sekali ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman juga tahu tentunya banyak sekali di sana jenderal-jenderal dari Belanda yang dikuburkan. Salah satunya Kirchhoff yang ditembak di Masjid Raya Baitur Iya. Rahman. Nah, ini kita juga masih ada kuis Masih ada kuis mengenai ya. Kirchhoff pastinya Betul ya. sekali. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama kita udah siapkan buat teman-teman. Jangan lupa ya sekali lagi ya ini untuk memfollow dan juga mensubscribe channel YouTube dan juga Instagram. ya, Dan jangan lupa sertakan apa, Novi? sertakan nama kalian nih nanti di kolom komentar untuk betul. menjawab pertanyaan ini. Betul Nah, sekali. saya juga mau info ini ke teman-teman. Kalau nanti teman-teman menjawab pertanyaan, jangan lupa teman-teman sertakan ini situs keberapa. Oh, gitu. Misal kayak Kirchhoff situs ketiga. Jadi Situs jawabannya ketiga, itu situs ketiga. A misalnya gini, situs Betul. ketiga A bla 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 bla, dan jangan lupa kalian sertakan dalam kurung akun Instagram kalian. Betul sekali. Kita sudah Ya. ada tadi, kita udah 3 tempat, ada Indrapuri ya, Ya, terus kemudian juga ada Benteng Kuta Lubuk, Kuta dan Lubuk. yang ketiga ini ada Kirchhoff. Kirchhoff. Ya. Nah, Oke, langsung aja untuk Langsung. pertanyaannya. oke. Nah, siapakah Mm-mm. perwira Belanda yang tertembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang jasadnya dimakamkan di Kirchhoff Pecut? A. Kohler. Mm-mm. B siapa? B. Snockhorronch. Ya. C. Van Hout. Dan D ada Henry Demeny. Nah, siapa nih? Pasti buat teman-teman yang udah menyaksikan video udah pasti tahu dong ya. Tadi juga udah sedikit kita kasih tahu ya. Iya, benar sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya langsung aja dijawab, kita tunggu kira-kira siapa yang bakal mendapatkan hadiah dari kita ya. Dan kita juga mau nginfoin lagi nih untuk mengenai hadiahnya. Nah, kita punya 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama tadi, itu pemenangnya akan mendapatkan 2 hadiah. Yang pertama ada tumbler dan juga baju. Untuk pertanyaan kedua, teman-teman bisa mendapatkan hadiah juga, yaitu baju yang ini. Yang tadi kita kasih lihat ya. Nah, Terus di ini belakangnya juga keren banget Novi. ada Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Wow, keren banget. Keren dong. Jangan lupa ya, kita ingetin lagi untuk nanti ketika teman-teman menjawab, jangan lupa sertakan situs keberapa nih jawabannya. Situs ketiga jawabannya misalnya A. Kemudian jangan lupa dalam kurung nama akun Instagram kalian. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat jalan-jalan ke Kirchhoff ya, mungkin teman-teman sering ke Belang Padang, tapi Iya. jarang banget lihat, di mana sih sebetulnya? Nah, jadi kesempatan di Sawo Daring ini Iya. kita mengunjungi salah satu cagar budaya yang ada di Aceh. Kemudian juga tadi di video ini kita jadi lebih tahu ya, ternyata asal muasal Gampung Blower itu Gampung Blower dari nama jenderal juga tadi Betul. ya, Blowchover ya kalau nggak salah ya. Blowchover. Oh. Sampai akhirnya jadi diubah namanya, penyebutannya lebih nyaman dengan Iya. kata blower. Dulu kan Jadi kita- semua itu ada asal muasalnya ya. Betul sekali Novi. Mungkin kan dulu kita ngomongnya agak susah gitu ya. Iya. Siapa namanya? Blowchover. Blower. Akhirnya Seperti- blower, blower ya. Itu ya. yang paling nyaman. Betul sekali. Jadi dengan adanya pameran Daring Sawu Cagar Budaya ini sangat banyak sekali ilmu-ilmu sejarah yang kita tahu pada hari ini. Betul sekali Novi, dan juga di situ ada makamnya dari anak Sultan Iskandar Muda ya, yang dihukum mati sendiri oleh Sultan Iskandar Muda. Dan dikebumikan agak jauh ya. Agak jauh, makamnya, betul. Karena memang ada kesalahan dari sultan tersebut yang tidak bisa dimaafkan oleh Betul ayahnya. sekali. Nah, tentunya kalau teman-teman baru tahu, inilah ya kesempatan kita ya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke, Ya, kita oke. lanjut ke soal kedua. Soal kedua masih tentang Kirchhoff Pecut. Nah, tadi kita udah sebutin sedikit ya tentang kisi-kisi soal yang selanjutnya. Gampang banget Gampang nih. banget ya. Baru aja kita omongin. Baru ya aja kita kan? omongin. Oke. Soalnya siapa nama putra Sultan Iskandar Muda yang dimakamkan di komplek pemakaman Kirchhoff Pecut? A. Safiatuddin. B. Merah Pupu. C. Mansur Shah. D. Abdul Jalil. Nah,
Pasti tahu dong, pertanyaannya dong. nggak susah. Gak susah, kita bagi-bagi hadiah hari ini. Ya, tentunya dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, ini buat teman-teman jangan lupa ya, seperti yang saya bilang tadi, ini juga salah satu dari syarat kuis hari ini. Jangan lupa kalian subscribe akun YouTube-nya BPCB Aceh dan juga follow Instagram-nya di @bpcbaceh. Betul dan sekali. selanjutnya kita akan beralih ke situs keempat. Kita berangkat. Oke, cepat ya sampainya. Cepat ya sampainya. Oke, nah kali ini kita berada di Benteng Indrapatra. Masih ada pertanyaan juga ya? Betul ya. Untuk Indrapatra ini sendiri. Betul. Sebelum teman-teman menonton videonya, kita kasih kuis lagi. Jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat. Untuk pertanyaan pertama, mengenai Benteng Indrapatra, ada berapa benteng di kompleks Benteng Indrapatra? Nah, ada berapa nih bentengnya? Ada berapa? Ayo. A. 2 benteng. B. 4 benteng. C. 3 benteng. Dan D. 5 benteng. Jangan lupa kalian sertakan situs keberapa, kemudian jawaban dan akun Instagram kalian. Betul. Langsung aja. Iya, jangan lupa ditonton ya sampai habis ya. Oke. Ya, langsung aja. Kali ini sudah ada siapa? Di Benteng Indrapatra masih ada Niva di sana. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Benteng Indrapatra, salah satu situs yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pasti penasaran kan bagaimana cerita di balik benteng ini? Nah, sebelum kita masuk ke dalam, telah ada bersama kita Pak Adi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Assalamualaikum Pak. Iya Pak, kita langsung... Baik, saya pandu ke sana. Ayo, ya. Selain Indrapatra kan ada juga Indrapuri, Indra dan Indrapurwa. Kemudian di literatur ada disebut tentang pelarian dari India ke Nusantara. Disebutlah dia melarikan diri dari negaranya, pergi ke sini. Diduga dia membuka daerah ini gitu kan, dan mendirikan sebuah pemukiman gitu kan. Di dua literatur lama itu diduga inilah tempatnya. Jadi kira-kira proses pembuatan benteng ini sendiri kapan tuh Pak? Kira-kira? Nah, kita kembali ke literatur awal itu yang disebut Putra Raja Harsa melarikan diri ke sini itu sekitar abad ke-7 tahun 600-an sekian gitu kan. Tetapi kita juga duga bahwa tidak mungkin seluruh kompleks benteng ini dibangun sekaligus. Dengan kata lain ini diperbarui sesudah masa Islam seperti itu Pak ya? Kita duga seperti itu karena sangat kompleks bangunannya dan cukup maju untuk zamannya menurut kita. Sistem kanalnya hanya ada satu-satunya di sini yang paling banyak komponennya hanya di sini. Kalau dari tingginya itu kira-kira berapa ya Pak untuk benteng satu ini? Ini 5 meter ya Pak? Kita dapatkan ketinggian itu dari hasil dugaan pada waktu pemugaran pertama kan kita dapat alasnya diteruskan sampai kira-kira bentuk mengikuti bentuk aslinya dan didapatkanlah ketinggian seperti ini. Wah, ya. Jadi ini didapat dari istilahnya penggambaran pengukuran dari masa pemugaran asli. Sekarang kita sudah berada di Benteng 1. Ternyata Benteng Indrapatra ini memiliki 4 benteng. Jadi Benteng 1 adalah benteng yang paling besar di antara 4 benteng yang ada di kompleks Benteng Indrapatra ini. Di dalam Benteng 1 ini ada 2 sebetulnya. Dinding luar yang paling tinggi, ya, dan di dalamnya ada satu lagi. Di dalamnya ini juga ada beberapa struktur bangunan kecil-kecil sebetulnya, tapi sudah kita tidak bisa kembalikan ke bentuk aslinya karena kita kekurangan data. Selain itu ada 2 sumur. Ada 2 sumur. Ini salah satunya ya Pak? Iya, ini dia salah satunya. Dan sumur ini sumur air tawar yang masih ada airnya sampai sekarang. Ini masih asli, belum dipugar ini. Sama sekali Pak? Iya. Wah, masih kokoh ya Pak ya? Iya, atapnya masih ada. Selain sumur ini,
ada juga struktur lain di sini yang cukup besar, bagian benteng tengahnya. Tengah ini ya Pak ya? Ya, sayang kita belum bisa menyusunnya kembali karena kekurangan data. Inilah bagian benteng dalamnya dari benteng 1. Kita menduga ini ada kaitannya dengan fungsi yang luar, jadi fungsi pertahanan kan. Di sini paling besar, tentu saja mungkin menampung lebih banyak orang, saya yakin itu. Kemudian mungkin ada beberapa bangunan di sini yang fungsinya berkaitan dengan itu. Gitu. Benteng ini adalah benteng kedua yang boleh dikatakan yang selesai dipugar sampai selesai. Bentuknya berbeda, lebih kecil pertama, dan di dalamnya ada 3 buah ruangan. 3 buah ruangan itu direkonstruksi dari sisa yang terdapat ketika pemugaran. Termasuk juga jendela-jendela ini. Lubang-lubang pengintai ini juga rekonstruksi dari sisa-sisanya. Fungsinya karena ukurannya dan arahnya kemungkinan besar adalah lubang untuk menembakkan meriam, bukan untuk mengintai saja. Di dalam ada ruangan itu, di ujungnya juga ada jendelanya gitu. Jadi di dalam ruangan itu kemungkinan besar tempat menaruh amunisinya barangkali di situ, dan di ujungnya ada juga meriam yang langsung menghadap ke laut. Selain benteng 2 ini, ada benteng lain di dekatnya, yaitu benteng 3. Kita menyebutkan sebagai benteng 3. Di sini sayangnya benteng ini hanya tinggal reruntuhan saja. Jadi lebih beda ya Pak, mungkin lebih kecil dari benteng-benteng yang lain ya Pak kalau bisa kita betul. lihat. Benteng 3 tidak ada bentuknya sama sekali. Jadi dia ketika kita gambar, rekonstruksi gambarnya, ada gambar denahnya, dia tidak membentuk apapun di situ. Jadi ada semakin ke arah barat, semakin mengecil, semakin lancip. Jadi benteng Indrapatra sendiri sangat dijaga begitu Pak ya oleh. Oh iya, kalau kita iyalah karena kompleksitasnya. Karena di sini ada bangunan, di antara bangunan ini dengan bangunan yang lain dipisahkan oleh sebuah kanal, struktur kanal yang kita nggak pernah temukan di tempat lain. Jaringan yang bisa dikatakan mengelilingi kompleks ini. Kita duga fungsinya bisa sebagai sarana transportasi, distribusi barangnya melewati ini supaya lebih mudah. Bisa juga untuk memang fungsi drainase ketika pasang surut, air pasang laut masuk kemari, dialirkan ke sini. Wah, ternyata keren sekali ya Pak tentang benteng Indrapatra. Terima kasih banyak Pak atas ilmu dan pengetahuannya tentang benteng Indrapatra. Sama-sama. Nah teman-teman, gimana? Oke banget kan tentang sejarah dari benteng Indrapatra? Nah, benteng Indrapatra ini juga salah satu benteng terbesar di Aceh teman-teman. Pastinya teman-teman wajib banget buat kunjungi benteng Indrapatra. Yuk, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.
Itu dia tadi ya, Itu kita dia. telah menyaksikan Wow. Benteng Indrapatra situs keempat. Betul sekali ya, kita udah sawe cagar budaya salah satu yang ada di Aceh tentunya ya Novi ya. Ya. Aduh, ternyata bagus-bagus dan keren-keren ya Novi Dan ya. rata-rata bentengnya itu dekat-dekat sama pantai ya. Betul. Nah, Dan kalau di dalamnya juga terdapat sumur. Reza udah pernah ke sana belum? kalau Indrapatra belum, baru Novi udah pernah Indrapuri. sih. Udah Novi- pernah? Oh iya, Novi baru udah pernah sih, udah berapa kali juga datang ke Benteng Indrapatra. Memang di dalamnya itu ada beberapa benteng, kemudian juga ada sumur-sumurnya Oh dan gitu. baru kali ini sih lebih jelas lagi Novi tahu penjelasan tentang Indrapatra. Waduh, luar Sebelumnya cuma biasa. pergi-pergi dan foto-foto aja, tapi kali ini jadi lebih tahu gitu Iya, kan. iya, iya. Asal muasal sumur ini atau benteng ini namanya benteng apa? Betul. Bentengnya ada berapa? Nah, di sini semuanya komplit nih. Kita tahu Komplit. infonya. Iya, ternyata luar biasa sekali acara kita pada pagi Sangat hari ini ya. bermanfaat, Betul sekali ya. Novi. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan kuis. Selanjutnya ya. Betul. Masih tentang benteng-benteng juga nih. Betul, masih tentang benteng Indrapatra ya. Benteng jadinya. ya. Oke, nah teman-teman siap-siap ya, kita akan menyebutkan ya soalnya, Pertanyaannya jangan lupa dicatat. Siap-siap. Oke, kalau tadi kita udah membahas ada berapa benteng Di komplek tersebut. Betul. Nah, kali ini pertanyaannya adalah benteng keberapa di komplek Benteng Indrapatra yang ukurannya paling besar dan bangunannya masih utuh. Nah, yang A Benteng 1, yang B Benteng 2, yang C Benteng 3, dan D Benteng 4. Gampang nih. Gampang. Yang udah nonton sampai habis pasti tahu. Pasti tahu, gampang banget lah. Kira-kira ayo dijawab ya Langsung buruan. ya, sertakan situs keberapa, jawaban dan juga akun Instagram teman-teman semua. Betul sekali ya. Sudah ada 4 spot yang kita kunjungi di pagi hari ini. Tentunya teman-teman senang banget ya. Meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, berada di rumah kita bisa terus menambah ilmu dan juga pengetahuan dan juga cagar budaya yang ada di Aceh. Jadi ilmu tuh nggak ada yang membatasi ya. Betul sekali Novi. Teman-teman bisa melalui daring kayak gini juga tetap bisa dapat informasi, ilmu Betul. pengetahuan tentang sejarah pastinya. Betul ya. Oke, untuk selanjutnya kita pindah lagi nih Pindah situs lagi. kelima. Sekaligus Situs situs kelima. terakhir kita untuk hari ini ya. Betul. Wah, sedih banget ya teman-teman ya. Kita harus sudah sampai di segmen terakhir. Karena kalau memang bahas masalah budaya itu nggak ada habisnya. Nggak ada ya. habisnya. Terusan yang membuat kita untuk semakin ingin tahu Betul apa sebenarnya gitu ya. Karena ingat-ingat kata Soekarno, Novi. Apa tuh? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wah. Riza pintar ternyata ya. Ada contekan. Oh iya, ada contekan. Oke, untuk situs terakhir apa nih? Nah, kali ini ya kita bakal melihat jejak kolonial yang ada di Kutaraja ataupun Banda Raya atau Banda Aceh. Ini juga berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Lokasinya strategis. Pasti Betul. teman-teman semua udah sering banget lewat Sering lokasi banget ini ya, udah sering lihat lah ya. Ini merupakan tempat-tempat yang biasanya buat apa ya, adik-adik, dede-dede emas. Ini foto-foto gitu ya. Ya, mungkin buat teman-teman sebelumnya cuman ngelihat aja gitu, tapi begitu ngelihat video ini, oh ternyata tempat itu namanya jejak kolonial gitu ya. Sebelumnya cuman ngelihat aja nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya, gitu. betul ya. Nah, kita sebelum melihat videonya Kayak biasa ya, masih ada kita pertanyaan. Oke, kita lanjut kali ini soal yang pertama untuk jejak kolonial. Jadi ingat rekan-rekan semua, siapkan ya, jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Oke, pertanyaannya adalah apa fungsi bangunan sentra telepon yang didirikan Belanda pada masanya? Ya, apa fungsi bangunan sentra telepon yang didirikan Belanda pada masanya? Ya. A. Kantor Pusat Telekomunikasi Militer Belanda yang berguna untuk menyiarkan serangan-serangan pejuang Aceh ke pos-pos militer Belanda. B. Telepon umum. C. Pusat Informasi Masyarakat. Dan yang terakhir yang D. Gedung berkumpul. Sekali ya, jangan lupa diingat pertanyaannya dan langsung disimak di video yang akan kita tayangin. Betul sekali. Berikut ini. Nah, kalau Langsung tadi kita aja? ya, kita langsung lihat. Langsung boleh? aja kali ya. Oke. Ya, silakan.
Di masa Kesultanan Aceh Darussalam, kota Banda Aceh ini bernama Bandar Aceh Darussalam. Jadi setelah terjadinya ekspansi ataupun penyerangan Belanda di Aceh, Belanda mengubah nama Bandar Aceh Darussalam menjadi Kutaraja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, maka di masa menjadi Kutaraja inilah Belanda membangun fasilitas-fasilitas yang ada di kota Banda Aceh ini untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk dalam rangka ekspansi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka untuk ekspansi di wilayah Aceh. Baik berupa bangunan maupun monumen yang merupakan sisa dari tata kota masa lalu, yang merupakan sisa dari pendudukan Belanda di Aceh sekitar 1873 hingga 1942. Banyak dari bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan monumental yang didirikan oleh Belanda sebagai bagian dari tata kota masa lampau. Keberadaan bangunan dan monumen tersebut merupakan bukti nyata keberadaan bangsa asing yang melakukan ekspansi ke Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu peninggalan kolonial Belanda di Aceh adalah sentra teleponnya yang berada di Jalan Tekumar, yang dulu merupakan sentra telepon ataupun dijadikan sebagai pusat komunikasi oleh Belanda dan sekarang dijadikan sebagai kantor PSSI Aceh. Sentra telepon ini berbentuk bulat segi 8 dengan 2 lantai dengan atap berbentuk limas dengan konstruksi beton untuk bagian badannya. Nah, di sentra telepon ini terdapat beberapa jendela dan di bagian bawah dan di bagian atas, kemudian ada beberapa motif hias yang terdapat dalam bangunan ini. Ada salah satu motif-motif bunga dan motif-motif silang di beberapa sudut bangunan. Pada masa lalu ini digunakan sebagai kantor pusat telekomunikasi militer Belanda. Jadi Belanda menyiarkan serangan-serangan pejuang Aceh itu terhadap posisi-posisi militer Belanda melalui sentral telepon. Jadi di mana ada penyerangan langsung dia masuk ke pos militer Belanda. Nah, dari bentuk bangunan arsitekturnya ini mencirikan perpaduan antara arsitektur kolonial Eropa dengan Nusantara, ataupun karena faktor menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang tropis. Jadi di situ ditaruh ataupun dipakai beberapa jendela yang cukup banyak sehingga memudahkan sirkulasi udara di sentral telepon. Jadi ketika digunakan untuk kantor itu pun menjadi cukup nyaman untuk militer Belanda gitu. Selain bangunan sentra telepon, di kota Banda Aceh juga terdapat menara air yang lokasinya berada di dekat Masjid Raya Baitur Rahman dan di sedekatnya dengan kantor wali kota Banda Aceh. Nah, bangunan ini berdenah bulat segi 16 pada bagian atasnya dan beratap seng pada saat ini. Nah, di bagian atas itu terdapat 16 jendela dan lubang angin yang berkonstruksi kayu. Kemudian pada bagian bawah terdapat sebuah pintu yang menghadap ke arah barat dengan tinggi sekitar 3 meter. Bangunan itu saat ini sudah tidak difungsikan lagi. Namun pada zaman kolonial, bangunan ini merupakan bangunan sentra menara air yang difungsikan sebagai kontrol air pada masa itu karena ditemukan instalasi pipa-pipa air yang ada di dalam bangunan ini. Masjid Raya Baitur Rahman ini merupakan salah satu masjid kebanggaan rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya karena dikenal di seluruh dunia kemegahannya, sejarahnya, bagaimana masjid ini dibangun pada awalnya. Nah, sekarang kita lihat Masjid Raya ini sangat megah ya. Kalau kita lihat terdapat banyak sekali payung-payung dengan lantai yang juga di keramik, di marmer dengan banyak menara, banyak kubah. Kalau dari segi bangunan memang sangat berbeda. Bangunan Masjid Raya Baitur Rahman pada awal dibangun itu merupakan konsep-konsep
Nusantara. Jadi memang konsep masjid pada awalnya itu berdenah segi empat dengan bangunan dengan atap berbentuk tumpang ataupun bertumpang, itu maksudnya dia ada susunan beberapa atap. Jadi itu sama persis dengan masjid-masjid di seluruh Nusantara, dan itu merupakan konsep ataupun konsep yang sudah baku pada waktu itu, pada masanya di kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi ada dalam konsep tata kota kerajaan Nusantara itu ada masjid raya sebagai tempat ibadah, kemudian ada keraton, dan kemudian ada alun-alun, kemudian ada pasar. Nah, itu menjadi salah satu konsep kerajaan Nusantara. Kemudian ketika terjadi perubahan itu yang dibangun oleh Belanda, notabene Belanda adalah orang Eropa, bangsa Eropa, mereka membangun dengan konsep mereka, dengan arsitektur Eropa. Jadi pembangunan masjid ini berubah gitu. Jadi dari arsitektur, dari teknik-teknik pembangunan tradisional menjadi modern. Jadi ketika masa itu menjadi masjid yang modern sebenarnya, karena menjadi salah satu masjid yang bergaya Eropa gitu, bergaya Eropa. Masjid di Indonesia atau di Nusantara tapi bergaya Eropa gitu. Hingga saat ini pun masjid-masjid seperti Masjid Raya Baitul Oman itu banyak ditiru oleh beberapa wilayah di Nusantara, mungkin karena bentuknya memang sangat menarik gitu. Itu dia spot kita yang terakhir, spot yang kelima. Gimana? Seru kan rekan-rekan semua? Wah, luar biasa sekali. Ya, itu dia tadi jejak kolonial, di mana sudah ada penjelasan tersendiri tadi ya tentang ada berapa jendelanya, ada berapa bangunannya juga tadi ya. Betul sekali. Nah, jadi ada 3 tempat ya Novi ya. Itu salah satunya tadi ada bangunan sentra telepon, terus juga ada bangunan menara air, dan terakhir tadi kita telah mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman. Gimana? Luar biasa sekali ya Novi ya. Ya, pasti dong ya. Dan saya mau ingetin lagi nih Reza, karena banyak teman-teman yang menjawab tapi nggak menyebutkan nama Instagramnya. Jadi kita nggak tahu mau kasih hadiah kemana ya. Atau buat kita jadinya buat kita aja nanti ujung-ujungnya. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua yang mau jawab pertanyaan. Yang pertama sertakan situs keberapa? Situs ke-5 nih misalnya. Setelah itu langsung kalian jawab aja jawabannya. Situs ke-5 A, dan jangan lupa sertakan langsung dalam kurung akun Instagram teman-teman. Betul sekali. Nah, jadi kan tadi soal yang pertama tentang jejak kolonial, apa nih fungsi dari bangunan sentra telepon? Nah, jawab terus ya. Jangan lupa akun Instagramnya. Dan juga kita mau ngingetin lagi, ini salah satu syarat dari kuis kita hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe akun YouTube-nya BPCB Aceh, dan juga langsung aja follow Instagramnya di @bpcbaceh. Karena ini salah satu syarat juga nih dari kuis yang diadakan oleh BPCB hari ini. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman tadi kita udah kasih tahu teman-teman bakal dapat apa, hadiah menariknya apa.
Tadi salah satunya kita udah siapin tumbler buat Ya. teman-teman. Terus Jadi tadi kita pertanyaannya ada 2 ya. betul. Kita harus jelasin juga, jangan sampai jadi percekcokan nih. Aduh, kok nggak Percekcokan. dapat nih ya? Kok nggak dapat nih? Tadi Iya. katanya dapat ini gitu. Nah, jadi untuk pertanyaannya kita ada 2 pertanyaan untuk masing-masing situs. Untuk pertanyaan pertama, teman-teman yang menang akan mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Untuk Iya. pertanyaan pertama, Yang pertanyaan pertama ya. hadiahnya itu berupa tumbler dan juga kaos ya, yang kayak kita pakai. Betul. Nah, pertanyaan kedua, teman-teman yang memenangkan kuis pertanyaan kedua itu akan mendapatkan kaos saja. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman harusnya tadi yang ngejawab kira-kira sebelum penayangan video itu akan mendapatkan 2 hadiah. Iya. Ya. Nah, ini juga kita sebenarnya masih ada pertanyaan juga, Reza Betul. ya. Kita bakal bagi hadiah lagi ya. Pertanyaan terakhir lebih tepatnya. Pertanyaan terakhir, betul sekali. Silakan Novi. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ada berapa? Baru kita sebutin ya. Ada berapa ya? Ada berapa jendela di bagian atas bangunan menara air yang dibangun oleh Belanda di Kutaraja? A. 17 jendela, B. 15 jendela, C. 16 jendela, dan D. 18 jendela. Langsung tulis di kolom komentar dengan menyebutkan situs keberapa, jawaban, dan juga akun Instagram teman-teman. Dan buat teman-teman mungkin yang belum sempat mengikuti kuis kali ini, teman-teman masih bisa ikuti kuisnya juga. Untuk info lebih lanjut langsung cek ke Instagram aja, Instagram BPCB Aceh, karena ini kuisnya akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Yes. Masih banyak sekali kuis-kuis lainnya. Betul sekali ya. Jadi sekarang juga untuk bisa mendapatkan hadiah menarik tentunya dari BPCB Aceh. Iya. Dan juga nih untuk nanti siang ada apa, Reja? Jam 2? Jam 2 nanti kita bakal ada ini ya, komunikasi daring. Komunikasi juga daring. Betul, ya. Jadi yes, buat secara teman-teman yang mungkin mau tahu info lebih lanjut itu sama juga langsung cek aja Instagramnya di @bpcbaceh. Bukan. Iya bukan kan? komunikasi, seminar daring. Seminar daring ya, Komunikasi oke. daring. Maaf ya. Langsung untuk info lebih lanjut, cek aja Instagramnya di @bpcbaceh. Betul sekali ya. Kira-kira ada apa? Pasti seru banget. Dan Iya. tentunya nanti juga bakal ada hadiah, Novi. Iya pasti dong ya. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah budaya, teman-teman juga akan mendapatkan hadiah pada hari ini. Oke Reza, nggak terasa ya? Nggak terasa, udah baru 5 sebentar nih kita bercekcok manja kayak gini ya. Udah sampai di penghujung acara pada hari ini. Iya, kalau Novi sendiri gimana nih perasaannya setelah Sangat luar biasa sih Reza. Luar biasa ya. Kita hari ini sudah mengenal lebih lanjut 5 situs cagar budaya. Tadi pertama ada Masjid Indrapuri, Betul. yang ternyata itu juga sekaligus benteng Betul pada sekali. masa itu. Kemudian ada benteng Kuta Kutalubu. Lubu, betul sekali. Yang ketiga ada Kerkhoff, terus ada benteng Indrapatra Indrapatra. dan juga jejak kolonial. Sangat Wah, luar biasa sekali. Ternyata Aceh itu kaya ya. Kaya sekali. Betul, dengan cagar budaya yang tentunya kita sebagai masyarakat Aceh wajib melestarikannya. Ya, buat teman-teman juga yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang pelestarian budaya Aceh, itu bisa langsung follow aja Instagramnya di @bpcbaceh, karena kepanjangan dari BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Betul sekali Novi, dan tentunya juga banyak sekali yang situs-situs yang harus kita ketahui karena sebagai masyarakat Aceh wajib tentunya ya, karena sekali lagi yang seperti Reja bilang tadi, ingat jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu Bung Karno loh yang bilang. Iya, jangan lupa ya. Jangan lupa, apalagi lupain kita. Besok ketemu lagi ya mudah-mudahan ya. Amin ya. Oke. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak ya untuk BPCB Aceh yang telah menyelenggarakan ataupun kegiatan ya pameran daring ini ya. Betul. Cagar budaya. Terima kasih banyak, dan kita juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di akun YouTube-nya BPCB Aceh. Betul. Rame ya hari ini lumayan ya.
lumayan luar biasa sekali antusiasnya untuk mendapatkan hadiah. Iya. Oke. Tapi nggak cuma hadiah dong, untuk mendapatkan ilmu juga. Wah, betul juga ya. Iya. Saya hadiah aja dalam otak. Aja yang ada. Oke, udah waktunya kita pamit. Kita harus pamit ya. Ya Mohon maaf sekali atas segala kesalahan yang telah kita ucapkan tadi. Terima Betul. kasih banyak. Dan akhirnya saya Novi dan teman saya Sahreza pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dan kita mau ngingetin buat teman-teman, yuk kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.